تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nah, di sini salah satu yang menjadi kewajiban orang yang masih hidup adalah membayarkan utang ya bagi sang mayit, ya, membayarkan utang bagi sang mayit apabila dia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jiwa seorang mukmin itu bergantung, ya, disebabkan karena utangnya tersebut. Nah, di sini mungkin perlu kita sedikit memperjelas kaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dimaksud dengan bergantung? Bagaimana jiwa seorang mukmin itu bergantung? Ya, apa dimaksud dengan situ? Di sini para ulama memberikan beberapa penjelasan, di antaranya yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala bahwa yang dimaksud jiwa seorang mukmin itu bergantung, itu dia tertahan untuk mendapatkan kebaikan yang seharusnya dia untuk mendapatkannya. Ya. Seharusnya dia untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, tapi tertahan, ya, atau tertunda karena berurusan dengan apa? Dengan utangnya tadi, atau karena terhalangi oleh apa? Kewajiban tanggungan utangnya dia tadi, sampai dia apa? Sampai dia diselesaikan utangnya tersebut oleh keluarga atau siapa yang masih hidup, begitu ya. Kemudian disebutkan oleh ulama yang lain juga, ya, bahwa yang dimaksud dengan bergantung di situ adalah tidak jelas statusnya, apakah dia mendapatkan kebaikan atau keburukan, ya. Tidak jelas ketentuannya, apakah dia selamat di dalam alam kuburnya atau apa? Tidak dalam alam kuburnya. Itu disebutkan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala. Jadi apapun bentuk penafsirannya tadi, di sini titiknya adalah apa? Menunjukkan tentang keterkaitan antara seorang yang meninggal dunia dengan utangnya, dan juga menunjukkan tentang besarnya urusan hutang, ya, besarnya urusan hutang, ya. Dan ini juga sekaligus peringatan buat kita mungkin yang bermudah-mudahan untuk masalah utang ini, bermudah-mudahan karena sebagian kita itu ada yang bermudah-mudahan dalam masalah utang ini, dan bahkan sampai terkadang apa? Cenderung pada perbuatan zalim dalam kaitan dengan masalah utang, ya. Ketika dia berutang tidak mau membayar umpamanya, kemudian dia menunda-nunda membayar utang, ya, atau berutang pada hal-hal yang tidak semestinya untuk apa? Untuk berhutang. Berhutang pada hal-hal yang sifatnya apa? Tidak penting, ya, dan mempersulit diri dengan hal-hal seperti itu, ya. Ini jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan besarnya perkara hutang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak mau mensolatkan, ya, orang tersebut karena apa? Masih berkaitan dengan utangnya, masih ada tanggungan utangnya. Dan menyuruh sahabat yang lainnya untuk menyolatkan orang tersebut. Ini menunjukkan tadi besarnya perkara hutang ini, ya. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama kaitan dengan ancaman ini, ancaman yang terdapat dalam hadis ini, bahwa orang itu akan, jiwa seorang mukmin itu akan tergantung, ya, tidak mendapatkan kebaikan yang semestinya dia dapatkan karena keterkaitan dengan hutangnya. Di sini di antara para ulama memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang memang sengaja untuk apa? Untuk tidak membayar hutang atau menunda hutang. Dia mampu tapi apa? Tidak membayar, tidak menyelesaikan hutangnya tersebut.